Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita yaitu tentang siklus logistik. Jadi siklus logistik kalau secara umum ya itu merupakan sebuah siklus itu kan putaran ya pengertiannya. Jadi ada seperti cycle atau putaran tahapan-tahapan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah siklus logistik, yaitu tahapan-tahapan dalam logistik ya. Yang pertama seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya yang kita pelajari tentang fungsi logistik itu kan ada tahapan fungsi perencanaan ya. Perencanaan itu merupakan proses menetapkan sasaran, pedoman, dan dasar ukuran untuk penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan. Jadi perencanaan tuh lebih bagaimana kita menetapkan sesuatu atau menetapkan suatu tujuan juga bisa. Kemudian kita juga melihat apa saja yang ingin dicapai gitu ya. Apa yang akan dilakukan, pedoman-pedoman apa yang menjadi acuan dalam kita mau melakukan sesuatu gitu. Kemudian berikutnya setelah proses perencanaan yaitu ada pengadaan. Merupakan proses pemenuhan kebutuhan barang atau jasa dengan kualitas yang terbaik dan harga yang minimal. Jadi memang prinsip logistik itu adalah prinsip efisiensi. Kita pengen menekan biaya seminimal mungkin, tapi kita juga ingin mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas yang baik seperti itu. Kemudian setelah pengadaan ada proses penyimpanan ya, di mana penyimpanan itu merupakan penyelenggaraan pengurusan barang agar pada saat diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat ya. Kemudian pendistribusian merupakan proses di mana dilakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan pemindahan barang dari tempat penyimpanan ke tempat pemakai atau user. Jadi pendistribusian itu disalurkan dari tempat penyimpanan ke unit-unit yang akan menggunakan barang tersebut. Kemudian penghapusan yaitu penelitian barang dan pelaksanaan penghapusan sehingga barang tersebut dihapus dari tata usaha material. Jadi apabila barangnya sudah rusak, sudah tidak terpakai lagi kadaluarsa bahan-bahannya, itu bisa dilakukan fungsi penghapusan atau proses penghapusan. Kemudian pengendalian. Pengendalian ini merupakan tindakan yang memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditentukan dengan menggunakan umpan balik untuk meyakinkan bahwa tujuan tercapai. Jadi siklus itu ya meliputi proses atau tahapan-tahapan ini ya, dari mulai perencanaan sampai pengendalian ya. Nah, berikut ini ada siklus fungsi operasional manajemen logistik. Ya, tadi dimulai dari perencanaan, merencanakan apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan dibeli atau didapatkan, kemudian merencanakan tujuan-tujuannya itu apa, bagaimana cara mendapatkannya gitu ya. Kemudian mengelompokkan atau mengorganisasikan. Jadi ketika sudah merencanakan sesuatu, kita bisa mengorganisasikan atau mengelompok-kelompokkan barang ataupun bahan yang akan digunakan. Misalkan ada barang yang bersifat seperti habis pakai, kemudian ada yang bisa dipakai lagi gitu ya, yang long last, yang agak lama gitu ya, itu bisa dikelompok-kelompokkan. Kemudian setelah itu menggerakkan atau penggerakan itu lebih ke barang-barang tersebut bisa distribusikan kemudian digunakan pada masing-masing unit barang ataupun bahan yang ada, itu bisa didistribusikan maupun digunakan. Kemudian tidak lupa juga pastinya ada proses pengawasan ya. Pengawasan ini bisa dilakukan dalam proses penggerakan ketika penggunaan maupun pendistribusian maupun penyimpanan juga pun bisa dilakukan dalam proses perencanaan. Jadi ketika mau merencanakan suatu tujuan atau suatu pelaksanaan juga bisa dilakukan upaya-upaya pengawasan. Jadi apakah yang
direncanakan itu sudah sesuai dengan pedoman atau belum gitu kan, atau realistis atau tidak, seperti itu. Kemudian hasil dari pengawasan ini juga bisa dilakukan umpan balik ya, atau feedback tadi dalam mau merencanakan suatu tindakan lagi, seperti itu. Nah, berikut ini ada siklus logistik pada rumah sakit. Nah, jadi di rumah sakit itu kan ada berbagai macam unit ya, ada administrasi, kemudian pelayanan medis, kemudian ada unit laboratorium, kemudian ada yang hubungannya dengan kebidanan atau KIA, ya, kesehatan ibu dan anak, kemudian ada juga yang berhubungan dengan rawat inap dan unit-unit yang lain ya. Nah, unit-unit ini pastinya itu butuh yang namanya suatu siklus ya. Siklusnya apa saja? Yaitu mulai dari tadi ada perencanaan, jadi merencanakan kebutuhan-kebutuhan dari setiap unit apa saja, kemudian tujuannya tuh apa gitu ya, kemudian proses penganggaran ya, kemudian proses pengadaan barang-barang, kemudian proses pencatatan atau administrasi, kemudian dilakukan suatu penyaluran atau distribusi, kemudian penggunaan ya, setelah didistribusikan dimanfaatkan barang maupun bahan-bahannya, kemudian dipelihara juga bagi bahan maupun barang yang digunakan atau masih disimpan, itu dipelihara agar awet atau bisa digunakan dalam waktu tertentu. Kemudian kalau memang barang-barang itu sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai, atau sudah kadaluarsa bahan-bahannya, itu bisa dilakukan fungsi penghapusan. Jadi siklusnya itu seperti komponen-komponen dari fungsi logistik, isinya seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini ada siklus perencanaan dan kontrol. Jadi siklus ini dimulai dengan pertanyaan, di mana kita sekarang ya. Di sini tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran posisi kita saat ini. Ini mungkin bisa melalui prosedur umpan balik atau feedback, informasi reguler, atau melalui penggunaan logistik atau audit distribusi tertentu. Jadi kita bisa melihat kita posisinya ada di mana itu berdasarkan data-data dari penggunaan logistik, atau ketika adanya audit atau seperti monitoring ya, proses monitoring itu kita bisa mengetahui posisinya sedang ada di mana. Misalkan saat ini sedang proses pemesanan barang-barang gitu ya, kemudian barang-barangnya sudah nyampe mana, barang-barangnya misalkan sudah didistribusikan atau belum, kemudian sudah digunakan berapa lama, seperti itu merupakan istilahnya contoh dari kita ada di mana sekarang. Kemudian langkah kedua adalah menentukan tujuan proses logistik untuk mengidentifikasi apa yang harus dicapai oleh operasi. Tujuan-tujuan ini harus terkait dengan elemen-elemen seperti persyaratan layanan pelanggan, keputusan pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mengetahui kita sekarang posisinya ada di mana, berikutnya kita menentukan tujuan dari proses logistik ya. Jadi kira-kira ketika membuat suatu perencanaan, kita itu menentukan kita tuh mau mencapai apa saja sih gitu ya. Misalkan kita pengennya dalam siklus logistik itu bahan-bahan logistik ini bisa dimanfaatkan oleh berapa banyak orang, seperti itu. Targetnya berapa banyak orang. Kemudian misalkan kalau di rumah sakit kita pengen dapat keuntungannya berapa, bahan-bahannya itu harganya berapa, kemudian dimanfaatkan oleh berapa orang ya. Kemudian kira-kira bisa ada sisa atau tidak, bisa dimanfaatkan lagi untuk apa, itu merupakan proses untuk menentukan tujuan ya. Kemudian tahap berikutnya yaitu siklus adalah proses
perencanaan yang mencakup level strategis dan operasional yang dibahas sebelumnya. Jadi memang dari siklus ini tadi ya sudah ada gambarannya itu bahwa ada proses perencanaan, kemudian juga ada proses umpan balik, itu merupakan upaya atau proses yang strategis untuk dapat mencapai suatu tujuan yang efektif gitu ya, atau tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian akhirnya prosedur monitoring dan pengendalian diperlukan untuk mengukur efektivitas operasi distribusi dibandingkan dengan rencana. Ini harus dilakukan mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi yang istilahnya ketika kita membuat suatu perencanaan, yang tidak kalah penting adalah kita membuat suatu tahapan pengawasan atau monitoring atau pengendalian agar kita bisa mengukur efektivitas dari operasi distribusi dibandingkan dengan rencana. Jadi ketika sudah berjalan ya, rencana-rencananya itu sudah dilakukan, apakah dengan monitoring itu kita bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum gitu yang berjalan ini. Jadi kita bisa mengetahui posisi kita sekarang ada di mana, seperti itu. Jadi dibandingkan dengan hanya membuat rencana-rencana saja, monitoring itu juga merupakan hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan untuk mengetahui posisi kita gitu ya. Nah, berikut ini siklus perencanaan dan pengendalian seperti tadi ya. Ada perencanaan, how are we going to get there? Jadi bagaimana kita bisa ada di tahapan itu atau ada di sana gitu ya. Kita membuat suatu rencana-rencana atau membuat suatu tujuan-tujuan ya. Berikutnya itu membuat objektif atau tujuan di mana kita dapat melakukan hal itu. Ya, jadi tujuan itu adalah apa yang akan kita capai ya. Kemudian setelah kita membuat suatu perencanaan, membuat suatu tujuan, itu kita melakukan suatu feedback. Jadi sekarang posisi kita ada di mana gitu ya. Where are we now? Kita sekarang ada di mana? Untuk dapat mengetahui bahwa oh, berarti masih kurang ini, kita harus melakukan ini kalau misalkan ternyata posisi kita masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Kemudian kita juga harus melakukan setelah feedback, melakukan monitoring. Bagaimana kita dapat mengetahui kita ini akan sampai gitu. Jadi kira-kira dengan istilahnya sudah beberapa tahapan-tahapan dilakukan, kita bisa sampai atau tidak ya gitu. Jadi monitoring itu untuk melihat apakah kita bisa mencapai tujuan atau tidak, seperti itu. Apakah upaya-upaya yang dilakukan udah sesuai dengan tujuan atau belum, kira-kira efektif atau tidak upaya-upaya yang dilakukan. Nah, dari monitoring ini kita bisa lagi melakukan perencanaan ke depan. Seperti itu. Jadi memang siklusnya itu muter dari mulai perencanaan, penentuan tujuan, kemudian membuat suatu umpan balik, dan melakukan suatu monitoring atau pengawasan. Dari sini kita juga bisa melakukan suatu perencanaan lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.